Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ingkang saestu kula hormati sedanten para guru-guru, para kiai, para asatid, sedanten ingkang rawuh, sedanten ingkang kula hormati, kula banggakan. Ya alhamdulillah wonten udanipun, tapi alhamdulillah niki saged terang ya. Alhamdulillah, mugi-mugi sedanten menika dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para rawuh, menika ngurip-ngurip ilmu agama, ngurip-ngurip ilmu ingkang dipun bawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng dipun kembangaken dening para alim ulama, mencoba untuk khidmah dumateng Al-Quranul Karim, khidmah dumateng sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados ngilmu-ngilmu kados ilmu nahwu, kados ilmu sharaf niku meski secara umum niku ilmu bahasa Arab, tetapi ketika orang-orang menika berkhidmah kepada bahasa Arab menika, rata-rata ulama-ulama niku niate sedang berkhidmah untuk memahami Al-Quran, berkhidmah untuk memahami hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah untuk memahami dengan baik agama ingkang dipun bawa dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados menawi awak dhewe ningali misale nggih ahli bahasa Indonesia, misale nggih tokoh-tokoh yang mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu bisa terdiri dari siapapun, mungkin bukan ulama, ya mungkin intelektual. Begitu juga yang mengembangkan bahasa Inggris, bahasa Perancis, lan sak piturute. Mungkin yang mengembangkan bahasa-bahasa menika baik terkait kali grammaripun maupun terkait dengan sastranya,
Ya mungkin murni adalah orang-orang yang disebut dengan para pakar, para intelektual. Tapi kalau kita mengacu kepada bahasa Arab, rata-rata sing ahli dalam bahasa Arab, mengembangkan bahasa Arab, baik dalam segi nahwunya, baik dari segi sorofnya, baik dari segi balaghahnya, niku hampir rata-rata adalah orang-orang yang disebut dengan ulama. Disebut napa? Ulama. Rata-rata adalah orang-orang yang ketika mengajarkan, mengembangkan, niku niate pancen kepengin mengembangkan bahasa Al-Quran, mengembangkan bahasanya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen mengembangkan bahasa yang digunakan untuk memahami agamane Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila tenggene kitab-kitab nggih para rawuh. Kitab-kitab niku beberapa menyebutkan nek badhe tenggene kamar mandi, toilet. Teng toilet niku mboten angsal membawa sesuatu yang dianggap mulia menurut agama. Dados ibu-ibu nggih menawi gadah kalung utawi gadah cincin ana tulisane Allah, niku dibeto teng toilet angsal apa mboten? Mboten angsal nggih. Makanya hati-hati nek duwe kalung ana tulisane napa? Allah. Wonten cincin tulisane Muhammad Rasulullah, kados cincine Kanjeng Nabi. Niku teng kitab-kitab dijelasno nek badhe teng WC, badhe teng toilet dicopot, dititipno teng jaba. Nggih, menika. Jadi melbu tenggone kamar mandi teng toilet mboten angsal membawa sesuatu yang menurut agama niku diagungkan. Nah yang aneh ya dalam buku-buku kita niku diantara sesuatu yang diagungkan niku ilmu bahasa, ilmu nahwu. Ilmu nahwu niku dianggap diagungkan. Padahal nahwu niku nggih grammar bangsane niku nggih. Awak dhewe maca grammar bahasa Inggris pas teng toilet niku angsal napa mboten? Ya angsal mawon ya. Tapi kalau grammar itu grammar bahasa Arab iku ditulis mboten angsal karena napa? Grammar bahasa Arab niku identik untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Nggih. Saking ilmu-ilmu bahasa Arab niku ternyata yang mengembangkan adalah para ulama yang niatnya ketika dikembangkan tujuannya kepingin memahami Al-Quran, kepingin memahami apa? Hadis ya. Jadi meski kelihatannya hanya sekedar pengen ngerti bahasa Arab, pengen belajar nahwu, ja'a zaidun,
ra'aitu zaidan, marartu napa bizaidin. Niku dulu ketika diciptakan niku ulama-ulama niatnya adalah kepingin memahami Al-Quran, kepingin memahami napa hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu bagian dari ilmu yang dimuliakan. Jadi niku hebate niku teng riku nggih. Sehingga santri-santri niku nalikane belajar bahasa Arab menggunakan kitab Jurumiyah, Imriti lan sapiturute niku rumangsane wis kaya ngaji agama. Padahal sejatine niku namung ngaji bahasa. Tapi karena ulama-ulama riyen ketika mengembangkan bahasa itu fi aqlihi, fi batnihi, fi batinihi, ya, itu adalah kepingin mempelajari Al-Quran, kepingin mempelajari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pramila mugi-mugi sing membaca Nazam Imriti, yang membaca ini hal-hal yang terkaitan, meski hanya terkait bahasa, mugi-mugi kanthi menika mendapat berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para rawuh ingkang saestu kula hormati, dados ulama-ulama ingkang mengembangkan menika niate menika luar biasa nggih. Ya alhamdulillah kita teng pondok ikut meneruskan tradisi-tradisi ingkang kados mekaten menika. Bilih ketika kita belajar suasananya menika seperti suasana belajar ilmu agama. Nggih para rawuh ingkang saestu kula hormati. Imam-imam besar, imam-imam ingkang ageng-ageng, imam-imam besar kados Al-Imam Asy-Syafi'i, kados Al-Imam Abu Hanifah, kados Al-Imam Malik, kados sinten malih Imam Ahmad bin Hambal, imam-imam besar ya, ini mendedikasikan dirinya, mendedikasikan napa niki waktunya menika untuk ilmu. Pengalaman-pengalamannya menika napa yang disampaikan itu ya, pengalaman-pengalaman ketika mereka sedang mencari ilmu. Pramila sampai dipun ngendikaken dening Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya makalah-makalah yang punya makalah-makalah yang itu sepertinya pengalaman pribadi, koyok nasihat, tapi sebetulnya itu pengalaman pribadi. Misalnya ngendikan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi.
Sinten ingkang kepengin donya ya butuh ilmu. Pengen donya nggih butuh ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Sing kepengin akhirat nggih butuh ilmu. Kepengin donya lan akhirat nggih butuh napa? Ilmu. Itu pengalamannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Pramila Imam Syafi'i tenanan kelanten nggih pengalaman ilmu menika. Warisan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya nggih ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama menika pewaris para nabi. Maris napa? Marisi ngilmu. Nggih, marisi ngilmu. Warisane nabi niku nggih ngilmu menika. Disampaikno dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i menika. Nalikane piyambake menika karena Imam Syafi'i niku cerdas nggih. Tiange niku cerdas, niku kok saged cerdas ngoten nggih. Cerdase niku ngapalno Al-Qur'an niku 7 tahun niku mpun hafal Al-Qur'an. Niku cerdas. Nggih, awak dhewe ya gak cerdas kaya ngono sih ya. Ya mbak niku iso cerdas iku mbok piye kok iso hafal Al-Qur'an kok iso napa? 7 tahun hafal Al-Qur'anul Karim. 7 tahun hafal Al-Qur'anul Karim. Tapi sebetulnya itu tidak hanya soal cerdas ya, tapi soal kemauan untuk meraih sesuatu. Niku lho nggih. Ingin meraih itu niku diusahani kanthi tenanan. Ya tidak hanya soal cerdas, tapi niku mau. Nempun kepengin niku mboten saged di enggokno. Fokus. Kesalahan kita niku kan kita niki kados kurang fokus nggih. Kurang fokus. La yasilu multafitun terus wong ulama-ulama. Wong sing kagan menggok niku ora tekan-tekan. Kedangake mata kuda nggih. Mata kuda niku ditutupi pinggire gitu, terus mboten paten mlingo-mlingo. Kuda kan dikek ngeten nggih. Dikek napa niki jenenge? Ben ora pateo nganan, ora pateo ngiri, terus fokus ke depan. Ya, tiang ingkang fokus niku biasanya ilingan karena tidak dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi nek melingah-melingo niku sering lali karena konsentrasinya niku buyar. Konsentrasinya buyar. Nah Imam Syafi'i katanya fokus jadi piyambake niku ilingan nggih, piyambake menika napa ilingan nggih Al-Imam Asy-Syafi'i. Lajeng piyambake niku kenal kalih Imam Malik. Kenal niku tegese mulai mengerti nek teng Madinah niku ada imam besar, Imam Malik.
terkenal pewinter, terkenal ngalim, orang paling berpengaruh di Madinah zaman semanten itu Imam Malik. Imam Syafi'i nalikane teng Mekah nggih ngaji tenggene ulama-ulama terkenal. Yang paling terkenal Mekah nalikane semanten diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Alhamdulillah Imam Syafi'i teng Mekah ana kiai gede jenenge Sufyan bin Uyainah, piyambake ngaji kali Sufyan bin Uyainah. Ngajine Al-Qur'an nderek qiraai Ibnu Katsir. Jadi Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i niku baca Quran yang menggunakan qiraai wong liya, mboten ngarang qiraah piyambak, mboten nggih. Tidak menggunakan riwayatnya sendiri mboten, tapi beliau menggunakan riwayate sinten Ibnu Katsir. Jadi nek awak dhewe maca Quran nggih sekelas Imam Syafi'i mawon menggunakan riwayat nggih. Jadi kita kalau membaca ya harus dengan guru biar ada kesinambungan bahwa bacaan kita itu berdasarkan guru tertentu. Yang guru itu juga punya guru sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Qur'an menika berdasarkan riwayat saking sinten Ibnu Katsir. Imam Syafi'i maca Qur'an niku gurune jenenge Ismail. Ismail duwe guru jenenge Syibl namanya nggih. Syibl niku santrine Ibnu Katsir. Dadi Imam Syafi'i niku saking Ibnu Katsir terpaut dua guru. Ismail, Syibl, terus sinten Ibnu Katsir ya. Menika Al-Imam Asy-Syafi'i. Bareng ngerti teng Madinah niku wonten Imam Malik, piyambake pengen ngaji tenggone Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i niku fakir, Imam Syafi'i niku melarat. Riyen selain niku kitab niku larang. Mergi dulu kitab niku ditulis tangan, mboten percetakan. Jadi wong duwe kitab niku wis mesti sugih. Karena itu tulisan tangan. Mboten wonten kitab cetakan, mboten wonten. Jadi kitab itu benar-benar istimewa. Nah, Imam Syafi'i niku mboten kuat. Tuku kitab niku mboten kuat. Tapi kepengen ngaji kali sinten Imam Malik. Imam Syafi'i niku nek kepengen duwe kertas niku mara tenggene pemerintah goleki kertas-kertas sing pun buangan ngoten niku dijikuki malih sing iso digunakno untuk menulis. Saking orang duwene Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi dekne kepengen ngaji kitab Muwatta'nya Imam Malik. Saking cerdasnya niku nggih, keputusane kok aneh ya. Aku kepengen ngaji, orang duwe kitabe, piye carane iso ngaji karyanya Imam Malik. Keputusannya diapalno. Nggih. Muwatta niku diapalno. Saking oleh kepengen ngaji. Kan gak kebayang ya, ana wong kepengen ngaji Fathul Qorib gak duwe kitabe, gak kuat tuku, nyileh kancane diapalno. Kan gak kebayang. Solusinya aneh gitu. Mungkin solusi yang agak ringan-ringan kan ditulis ulang,
pelan-pelan, tapi kertas juga mahal. Diapalno ya, diapalno. Sehingga Imam Syafi'i niku datang ke Imam Malik itu apal Muwatta. Apal napa? Muwatta. Uteke niku cerdas. Uteke niku cerdas. Kenapa ya? Fokus. Tiang nek fokus niku kemungkinan cerdasnya niku tinggi. Fokus campur seneng campur niki niku tinggi nggih. Kanca-kanca kula niku riyen zaman kula SD. Kanca kula niku kathah sing mboten pinter-pinter sing nek sekolah niku gak paham-paham. Tapi nek kon ngapalno lagune Roma Irama apal. Kula nggih gumun. Kon ngapalno Quran gak apal tapi nek kon ngapalno napa? Roma Irama niku apal. Niku saking cerdase napa saking senenge? Saking senenge, saking fokusnya setiap hari dirungokno, setiap hari di ini. Syafi'i niku campur fokus, campur cerdas. Dadi apal. Lajeng piyambake mara Madinah. Mara tenggene pundi? Madinah. Ketemu karo Imam Malik. Tenggene Mekah niku murite Khalid Az-Zinji. Kalih murite sing terkenal Sufyan bin Uyainah. Sampai di Madinah ketemu karo Imam Malik. Cara memahaminya niku berbeda. Ya, antarane Al-Quran dibaca oleh orang Mekah lalu dipahami oleh orang Mekah niku berbeda dengan Al-Quran ketika di Madinah dipahami oleh orang napa Madinah. Ya berbeda niku maksudnya orang kabeh beda mboten nggih, tetap banyak kesamaannya tapi tetap ono napa bedane, mesti ono bedane. Dan Imam Syafi'i itu ketika sampai di Madinah seperti mendapatkan ilmu baru. Pramila mazhab Imam Syafi'i nalikane di Madinah niku pindah menjadi mazhab Al-Maliki. Jadi pernah dalam hidupnya Imam Syafi'i niku secara agama derek Imam Malik. Karena beliau berada di Madinah. Nggih. Lajeng Imam Malik menika kapundhut. Kapundhut piyambake kembali ke Mekah. Keranten boten gadah yatra, boten gadah biaya. Piyambake kepengin kerja. Jadi Imam Syafi'i niku pengen kerja nggih. Bareng kepengin kerja, ana tawaran untuk menjadi bagian dari pemerintah untuk bekerja di Yaman. Pramila dekne terus pergi ke pundi? Yaman untuk menjadi pegawai negara, digaji oleh negara. Pramila madzhab Imam Syafi'i niku terkenal. Dekne niku piyambake gelem dadi pegawai. Niku sinten Al-Imam sinten Asy-Syafi'i. Nanti akan bertentangan kali Imam Ahmad. Mergi Imam Ahmad boten purun dadi pegawai. Imam Ahmad itu hanya mau jadi pegawai kalau pimpinannya itu benar-benar adil. Nek pimpinannya niku menggak-menggok piyambake boten purun. Niku Imam napa? Ahmad. Nah Imam Syafi'i purun. Pramila santri-santri akeh sing madhabe Syafi'i nggih.
keranten do gelem dadi pegawai. Dadi pegawai. Iki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku digaji oleh negara, nggih. Digaji oleh napa? Negara. Dibiayai oleh negara. Karena beliau tidak punya uang, tidak punya biaya, terus pengen bekerja, datang ke Yaman untuk menjadi bagian dari aparatur negara. Nah, ketika beliau berada di Medina, di Yaman, okay, beliau ngertos bahwa antara ilmu karo kenyataan iku seringkali ora patiya padha. Ngajine niku A, pertanyaane niku B. Ya jenengan nek sekolah teng UIN, sekolah teng SMA Alia, sing ditakono guru teng ujian, iku pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanyakan di tengah masyarakat. Mulai niku takone masyarakat iku berbeda dengan apa yang kita jawab nalikane napa ujian. Okay. Pramila sekolah niku yang dibutuhkan diantaranya adalah literasi, banyak membaca, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam ujian-ujian itu hanya sedikit yang kemudian kalau kita pulang ke rumah yang ditanyakan oleh masyarakat. Yang ditanyakan masyarakat itu jauh lebih kompleks ketimbang apa yang kita pelajari dalam ujian-ujian. Pahamilah siapa yang sukses? Ya diantaranya yang tidak hanya membaca apa yang diajarkan di sekolahan, tetapi yang membaca banyak di luar hal-hal yang diajarkan di sekolahan, yang kemudian sekarang disebut dengan literasi. Orang yang literasinya banyak, itu yang kemungkinan sukses besar di tengah masyarakat. Tidak hanya bisa menjawab apa yang ditanyakan di kampus, di sekolahan, tetapi punya perbendaharaan terhadap ilmu yang kira-kira membantu ketika terjun di tengah masyarakat. Imam Syafi'i itu merasakan menika ketika beliau berada di Yaman. Beliau sangat adil, ora kena di niki karena muridnya Imam Malik, ya. Muridnya sinten? Imam Malik. Dia tahu betul siapa Imam Malik. Kerengnya rapakat kalau soal prinsip. Niku Imam Malik. Imam Malik niku nggih. Imam Malik niku ketika Harun ar-Rasyid datang ke Madinah, saking terkenal Imam Malik, Harun ar-Rasyid niku kepengen ngaji, tapi khas presiden, ya. Nek ngaji rondo aneh. Napa niku? Imam Malik diundang, diceluk. Malik kon rene, aku pengen ngaji. Jerene pinter. Cara saiki ngono kira-kira ya Pak Prabowo lah nggih. Krungu sampean pinter, ngajine kepenak, terus Prabowo kepengen ngaji, terus sampean diceluk. Kon rene aku kepengen ngaji, jarine ngajine pinter. Dadi sakarepe dhewe wong jenenge penguasa nggih. Jenengan kira-kira diundang Prabowo ngoten teko napa mboten?
Ya pemindel ya wong diundang presiden ya. Nah Imam Malik mboten. Imam Malik mboten diundang karo Harun Rasyid mboten teko. Ngendikane Imam Malik napa? Sing butuh ilmu sing teko. Nek pengen ngaji rene. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Harun Rasyid itu kalau kepengen mencari ilmu, pengen ngerti ilmu, teko. Yen jenengan mungkin nek dadi wong pinter nek diundang kaya ngene kaya Imam Malik kaya iki. Dadi mboten usah teko. Nek kepengen ngaji rene. Kayak sinten Imam Malik ya luar biasa menghargai ilmu. Ilmu itu dinilai sangat tinggi. Imam Malik, Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Jadi tahulah prinsip-prinsip seperti ini itu beliau tahu. Karena itulah Imam Malik, Imam Syafi'i ketika di Yaman itu memegang prinsip itu dengan kuat. Sehingga ketika beliau menjadi qadhi, menjadi niku prinsip keadilannya sangat tinggi sekali sehingga banyak yang tidak suka. Ya di mana-mana kalau ada keadilan diterapkan dengan sangat ketat itu musuhnya banyak. Ya. Makanya kalau ada pemimpin apa adil itu udah pasti itu orangnya pasti kuat sekali karena yang tidak suka akan keadilan itu tinggi sekali. Banyak yang terganggu dengan apa? Keadilan. Banyak yang terganggu. Ya. Nah, karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i dipanggil oleh otoritas tertinggi di Baghdad, dipanggil ke Kufah sana untuk dimintai keterangan karena banyak yang lapor hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau dibawa ke Kufah untuk diadili. Ada sekian orang yang dibawa ke Kufah untuk diadili. Yang selamat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selamat karena punya hujjah yang kuat. Dan ketika berada di sana dibela oleh Muhammad bin Al-Hasan, santri terbaiknya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Al-Hasan, santri terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah. Yang menjadikan Abu Hanifah itu, Muhammad bin Al-Hasan itu gampang akrab dengan Imam Syafi'i, ya karena satu sama-sama punya ilmunya, yang kedua santrinya Abu Hanifah yang pernah ngaji kepada Imam Malik niku Muhammad bin Al-Hasan. Ya. Alhamdulillah begitu datang di sana dibela oleh Muhammad bin Al-Hasan, Imam Syafi'i selamat. Lalu Imam Syafi'i ngaji kembali kepada Muhammad bin Al-Hasan. Beliau ngaji. Dan ketika ngaji kepada Muhammad bin Al-Hasan, dia Imam Syafi'i itu mendapati ilmu yang lain lagi. Jadi ilmu nenggone Mekah beda karo ilmu tenggone pundi Madinah. Madinah beda karo Yaman. Yaman beda karo pundi Kufah. Jadi kalau ada kiai-kiai itu ilmunya agak beda-beda, meski banyak kesamaannya, ya dulu sudah begitu, sampun ngoten niku. Ilmune wong Jakarta mesti beda karo ilmune wong Semarang, ya mboten.
nggih. Mungkin kalau ilmune wong Jogja ya mesti beda nggih. Mungkin ilmune karo wong Aceh ya ana bedane. Ya karena ya sing didepi beda-beda nggih. Ilmune wong Sarang karo wong Semarang ya beda nggih. Wong Sarang kan desa. Jakarta kan kota kan jadi agak gimana gitu ya. Pertanyaannya juga beda-beda jadi ini gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalamannya itu nanti disampaikan dalam bentuk syiiran-syiiran, dalam bentuk kalimat-kalimat seperti tadi itu ya, kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, karena itu pengalamannya. Nah ketika di Madinah ketemu karo Imam Malik, apa yang disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Inni ra'aitu anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'siyah. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, saya lihat kamu itu cerdas, hatimu itu ada cahayanya, jangan kau bunuh cahaya itu dengan maksiat. Di Madinah aman. Kenapa di Madinah niku aman? Ya karena Madinah tempatnya para sahabat, tempatnya para muridnya sahabat, tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh, orangnya ya normal-normal, lurus-lurus, sehingga enggak aneh-aneh, enggak terganggu. Cara urip nang pondok gak pati ana gangguan. Tapi begitu Imam Syafi'i itu datang ke Kufah, Kufah itu metropolitan, Jakartanya khilafah Abbasiyah pada waktu itu di sana, di Baghdad, di Irak. Cara wong pondok ono sing asale nang pondok terus pindah nang nggone Jakarta, pindah nang nggone Semarang, kumpul dengan berbagai orang ya. Di sana banyak godaan. Di Madinah enggak ada biskop. Di Kufah ono biskop. Di Madinah enggak ada kafe. Di Kufah ada apa? Kafe. Di Madinah enggak ada dangdutan. Di Kufah ada penyanyi-penyanyi, di kafe-kafe itu ada. Di Madinah rata-rata pakaiannya normal-normal, tapi di Kufah ya pakaiannya ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau kira-kira kalau di sini itu, kalau di pondok normal, tapi kalau berjalan ke kampus ya ono sing ketemu dengan macam-macam ya. Ya kan? Nah, ketika itulah, ketika dulu sudah dinasihati oleh Al-Imam Malik, saya melihat kamu itu punya cahaya, hatimu itu ada cahayanya. Makanya kalau disuruh ngapalkan Muwatta, menurut riwayat 9 hari selesai. Disuruh ngapalkan Alfiyah, ya kira-kira sekian selesai. Ketika Imam Syafi'i masih di Mekah, Imam Syafi'i masih di mana? Madinah, nggak ada gangguan. Tapi begitu sampai di Kufah, daya kritisnya itu timbul. Karena ketemu dengan Abu Hanifah, ketemu ini,
Jadi kemampuan cara berpikirnya itu Imam Syafi'i itu ketika berada di Kufah itu berkembang dengan sangat-sangat baik. Karena itulah nanti setelah pulang dari Kufah beliau mendirikan madhab sendiri yang kemudian lahir madhab apa? Asy-Syafi'i. Dulunya Imam Syafi'i itu Maliki. Tapi ketika menjadi muridnya Muhammad bin Al-Hasan, ilmunya dikembangkan, itu kemudian menjadi Syafi'i yang luar biasa. Tetapi kelemahannya hidup di Kufah itu apa? Itu tadi itu loh. Kufah itu nggak kayak pondok gitu loh, kayak itu. Tadi itu loh, ada dangdutan, ada koplo. Koplo itu apa sih? ada banyak hal. Nah, Imam Syafi'i di Kufah itu ketemu dengan gurunya namanya Waqi'. Kapan Imam Syafi'i ketemu Waqi'? Di mana? Di Kufah. Nah, Imam Syafi'i ketika berada di Kufah itu merasa hafalannya itu agak error, nggak seperti di Madinah, nggak seperti di Mekah. Ketika di Kufah itu hafalannya agak error. Tahu error nggak? Yang tadi itu ya, yang kalau dulunya kalau dibacakan 2-3 kali hafal, sekarang itu butuh beberapa kali baru bisa hafal. Jadi ada min plusnya Kufah itu. Pengembangan ilmu sangat baik, tetapi ada racunnya di Kufah itu. Banyak kafenya, banyak apanya lagi, hal-hal yang mengganggu itu banyak. Nah, sama gurunya itulah kemudian Imam Syafi'i matur, saya dulu hafalannya itu hebat, kok sekarang menjadi tidak lagi seperti dahulu. Maka lahir syiran yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, ya. Jadi efek hidup di Kufah itu ada positifnya sekaligus ada apa? Negatifnya, ya. Seperti kehidupan di mana-mana, hidup itu nggak ada yang normal, selalu ada positif, selalu ada apa? Negatif. Positifnya karena di Kufah itulah Imam Syafi'i mengembangkan pemahaman tentang Al-Quran, mengembangkan tentang pemahaman terhadap hadis. Tetapi di Kufah pula Imam Syafi'i bertemu dengan kehidupan yang agak aneh-aneh, dan itu mengganggu terhadap kekuatan hafalan. Ya, semoga pelajar-pelajar bisa mengambil hal-hal positif dari kehidupan kota. Amin ya rabbal alamin. Seperti Al-Imam siapa tadi? Asy-Syafi'i, ya. Nah, di kemudian hari Imam Syafi'i kembali ke Mekah, kembali ke Baghdad lagi, lalu kembali, terakhir beliau hidup di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu punya pengalaman hidup di berbagai kota, punya pengalaman, punya guru-guru yang banyak sekali. Dan itu yang kemudian disyairkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tagharrab anil awtani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaid. Tagharrab anil awtani fi talabil ula.
kamu kalau pengen mencari ketinggian, mencari keluhuran, maka kamu harus berani keluar dari desamu. Kamu harus berani pergi, wasafir. Kamu harus berani melanglang buana ke sana kemari. Fafil asfari khamsu fawaida, kata Imam Syafi'i. Karena kalau kita pergi itu kita akan menemukan 5 faedah. Itu pengalamannya Imam Syafi'i, itu bukan nasihat yang kemudian angan-angan, enggak. Ini kehidupannya. Setelah saya hidup di berbagai tempat, saya menemukan 5 faedah kalau kita itu pergi-pergi. Bukan pergi-pergi HM ya, pergi-pergi galau, bukan. Ini pergi-pergi yang ini tadi ya. Yang pertama kata Imam Syafi'i, tafarruju hammin. Orang kalau pergi itu bisa menghilangkan kesusahan. Di penat-penat itu salah satu cara menghilangkannya itu adalah tamasya. Salah satu yang menghilangkannya itu biar nggak sumpek, jalan-jalan. Jalan-jalan untuk menghilangkan sumpek, bukan jalan-jalan sebagai pekerjaan ya. Kan ada pekerjaannya itu kemana, melaku-melaku, bendino, melaku-melaku ya, betul, enggak gitu ya. Ya tafarruju hammin. Yang kedua kata Imam Syafi'i, waqtisabu ma'isyatin. Imam Syafi'i itu punya uang ketika berada di mana? Ya ketika berada di Yaman. Kalau kepengen menjadi pedagang yang sukses, ya berarti koneksinya pasti punya tempat kulaan yang jauh, tempat koneksi yang jauh. Kalau hanya satu tempat, ya nggak mungkin. Ya, waktu sabu apa? Ma'isyatin. Ini. Lalu kata Imam Syafi'i, wa ilmun. Karena Imam Syafi'i itu pergi kemana-mana itu dapat ilmu. Maka kalau kita ini pergi kemana-mana tidak dapat ilmu itu rugi. Ini Imam Syafi'i kalau pergi kemana-mana pasti dapat ilmu. Ke Mekah dapat ilmu yang berbeda. Ke Madinah dapat ilmu yang berbeda. Ke Yaman dapat ilmu yang berbeda. Lalu ke Kufah ilmu yang berbeda. Datang lagi ke Mesir dapat ilmu yang berbeda. Karena setiap kota itu ada orang alim yang punya ilmu yang tidak dimiliki oleh alim yang lain di luar sana. Ya. Kita ketemu dengan tokoh di Semarang, itu nanti ilmunya akan berbeda dengan tokoh yang ada pasti mengalami perbedaan-perbedaan. Ya, kenapa? Ya karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Ilmu itu disempurnakan dengan pengalaman-pengalaman, dan pengalaman orang berbeda-beda. Imam Syafi'i itu merasa beruntung karena punya ilmunya orang Madinah, punya ilmunya orang Mekah, punya ilmunya orang Irak, punya ilmunya orang Yaman, punya ilmunya orang Mesir. Wa ilmun. Lalu yang keempat kata Imam Syafi'i, wa adabun. Adab. Adab itu cara hidup. Ya, orang yang tidak mengenal kehidupan orang banyak itu biasanya kaku. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang kaku, itu kalau kita bisa ngomong itu kayaknya perginya kurang jauh. Perginya kurang jauh. Taunya cuman orang mana ini? Kecamatan apa ini? Nanti ketemu dengan orang Sarang, nggak bisa cara hidupnya orang Sarang. Nanti ketemu dengan orang Jakarta, nggak bisa hidup dengan orang apa?
Jakarta, ketemu dengan Muhammadiyah, nggak bisa hidup dengan cara Muhammadiyah. Pokoknya orang itu kalau tidak pernah kemana-mana, itu kecenderungan membingungkannya itu tinggi. Tapi kalau sudah pernah ketemu dengan orang Madinah, oh kalau ketemu orang Madinah itu begini, cara hidupnya seperti ini. Ketemu dengan orang Mekah, cara hidupnya begini. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau orang itu pernah kemana-mana, itu dia punya perbendaharaan adab yang sangat luas. Ya, cara bicara dengan orang NU dengan orang Muhammadiyah ya beda, cara menghormatinya ya berbeda. Bangun masjid, masjidnya orang Jawa dengan masjidnya orang Aceh ya berbeda. Kalau masjid, tahu masjid Cengho ya, masjid apa namanya? Cengho ya, yang di Semarang itu masjid apa? Cengho, yang bentuknya kayak kelenteng itu loh ya. Itu kalau kita nggak pernah kemana-mana lalu datang ke masjid itu pasti ini masjid kayak kelenteng, ini bid'ah ini ya, gitu, mesti gawanya mesti gitu itu pasti ya. Itu orang Arab yang pertama kali datang ke Jawa, lalu Jawa itu sholatnya pakai kopiah hitam semuanya. Ini sholat kok gini, bentuknya kopiah kok gini, ini kok orang sini bid'ah semuanya ini. Itu. Kenapa? Ya karena perginya kurang jauh. Adabnya ini loh. Adab itu yang menjadikan hidup itu menjadi luas. Islam itu hanya bisa diterapkan dengan baik kalau yang membawa itu punya adab yang baik. Wali Songo itu ketika membawa Islam datang ke Jawa, yang dipelajari pertama itu adalah adabnya orang Jawa seperti apa sehingga Islam bisa diterapkan di Jawa dengan baik. Wali Songo ya. Kalau kamu kepengen dakwah ke Rusia dan kamu adabnya itu hanya perginya hanya di Jawa saja, kamu pasti bingung melihat orang Rusia. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau pergi kita itu jauh, adabnya juga semakin baik. Pengalaman itu semakin baik, ya. Itu. Cara bangun masjidnya, cara bangun wudunya, ya. Orang Arab datang ke masjidnya orang Indonesia bingung. Masjidnya banyak kobuannya di bawah ya. Banyak apa itu? Air di bawah itu apa sih namanya itu? Ini apa ini ya? Dia pasti bingung. Ini apa ini? Itu kalau orangnya itu cepat ya langsung bilang ini namanya apa? Bid'ah. Ya gitu. Nah Imam Syafi'i itu menyarankan wasafir fafil aswari khamsu faida, di antaranya beliau mendapatkan ilmu, beliau mendapatkan adab, sehingga beliau itu bisa hidup dengan orang Madinah, bisa hidup dengan orang Kufah, bisa hidup dengan orang Mesir, bisa dengan hidup cara serawungnya, cara membangun masjidnya, cara membangun rumahnya, cara menghormati orang, tahu wa ilmun wa adabun. Lalu yang kelima kata Imam Syafi'i wa suhbatu majidi, ketemu dengan orang-orang hebat, berkawan dengan orang-orang hebat. Saya tidak tahu ya, kalau pergi ke berbagai tempat itu dapatnya teman-teman yang majidun atau teman-teman yang sesama ahli ngerokok,
ahli ngopi, ahli apa gitu. Tapi kalau pengalamannya Imam Syafi'i itu kalau pergi kemana-mana itu ketemunya itu ndelalah orang-orang yang hebat-hebat. Jadi tanda kalau kamu itu orang hebat, tandanya ya kemana-mana itu ketemu dengan orang hebat. Kalau kamu pergi kemana-mana kok ketemu orang yang nakal-nakal, yaitu seharusnya kamu tanya aja sama diri saya, ini berarti kelasnya kelas apa ini ya? Kok ketemunya dengan orang nakal-nakal, sehingga kesannya itu dunia itu kayaknya sama semuanya, isinya orang nakal-nakal. Imam Syafi'i enggak, beliau pengalamannya pergi kemana-mana itu wasuh batu majidi. Beliau lahir di mana? Lahir di Gaza. Datang ke Mekah, ketemunya siapa? Sufyan bin Uyainah, Khalid Az-Zinji, ketemunya Ismail, ketemunya orang-orang hebat. Lalu datang ke Madinah, ketemunya siapa? Imam Malik, ketemunya siapa? Nafi, ketemunya siapa? Tokoh-tokoh top. Datang ke Yaman, ketemunya dengan siapa? Masya Allah, Al-Wali Al-Yamani, ketemu dengan ulama Yaman, ketemu dengan ini, sehingga beliau ketika Imam Ahmad mau datang ke Yaman, itu Imam Syafi'i sudah bisa merekomendasikan di sana ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kamu berak ke sana. Saya bisa merekomendasikan kamu kalau ke sana kamu bisa jadi pegawai sehingga kamu punya uang untuk membiayai pencarian ilmumu. Tapi Imam Ahmad tidak mau jadi pegawai. Itu lembaga beda. Jadi beda. Imam Ahmad di sana mau jadi pegawai? Enggak, saya enggak mau. Saya kepingin jadi orang biasa-biasa. Imam Ahmad kalau kehabisan uang kerja di warung, kerja di apa, sampai punya uang baru meneruskan pendidikannya. Memang madhabnya seperti itu ya. Datang ke mana? Baghdad, Irak, ketemunya siapa? Orang-orang top, wasuh batu masjid. Nanti datang ke Mesir, ketemunya siapa? Muhammad bin Al-Hakam, ketemu murid-muridnya Imam Lev, punya murid-murid yang hebat-hebat ya itu. Tapi bukan berarti kalau kita pergi ketemu dengan orang-orang hebat, ini saran pengalamannya Imam siapa? Asy-Syafi'i. Kalau pergi kemana-mana ketemunya orang-orang hebat. Nah kita kalau pergi-pergi ya mungkin ada tugas kemana, nah cari ketemu dengan orang-orang hebat, wasuh batu apa? Majidi ya, wasuh batu majidi. Ayah saya ketika mondok di Lirboyo, yang mondok di Lirboyo sama ayahnya dulu namanya Zubair, Mbah Zubair, ayahnya Mbah Maimun namanya Zubair. Ketika mondok pertama kali dikenalkannya sama siapa? Syekh Sanjampos, diajak sowan ke Syekh Sanjampos. Di Kediri ini ada orang hebat namanya Syekh Sanjampos, bukan orang Arab, tidak pernah ke Arab, tapi bisa menulis bahasa Arab dengan sangat baik. Sehingga ketika di Lirboyo kenalnya Syekh Sanjampos. Lalu dikenal, disowankan sama Mbak Ma'ruf. Sowan. Di Kediri waktu itu ada wali terkenal, namanya Kedunglo namanya. Dikenalkan sama ini. Lalu dikenalkan dengan siapa? Di mana tempatnya yang dicari adalah orang-orang hebat. Dan kita perlu meniru itu. Kita datang ke Semarang, datang di kampus-kampus, datang ke tempat-tempat ngaji,
Yang kita cari adalah orang-orang apa? Hebat, ya. Jangan sampai datang ke Semarang yang dicari siapa? Ya itu nggak apa-apa juga sih, tapi jangan lupa untuk mencari orang hebat gitu maksudnya ya. Jangan sampai pergi kemana-mana kalau ditanya, kalau kamu di Semarang itu kenal sama siapa sih? Kenalnya sama siapa? Nggak ada cerita-cerita yang intelektualnya, hanya ada itu loh, kan. Datang ke Mesir, siapa yang dikenal? Di Mesir gimana? Wah, Mesir ada ini, ada ini, ada ini, saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal ini. Datang ke Syria, di Syria ketemu dengan Ramdan Al-Buti, ketemu dengan Wahbah Zuhaili, ketemu dengan Mustafa Al-Khin, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, bisa cerita. Oh, orang ini cara berpikirnya seperti ini, orang ini. Nah, Imam Syafi'i itu pergi kemana saja, itu dia bisa cerita. Di sini itu ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Nah, wasuh batu majidi, sehingga merasa dunia ini masih baik-baik saja. Gimana menurut Anda Indonesia? Kayaknya masih baik-baik saja. Di sana masih banyak ulama-ulama. Tapi kalau misalnya nggak pernah ketemu dengan orang hebat-hebat, ketemunya di gimana Semarang? Buruk sekali itu. Isinya orang nyanyi, isinya penari, isinya apalagi. Kenapa ya? Karena yang didatangi nggak pernah yang baik-baik, nggak pernah yang baik-baik. Ya semoga punya pengalaman yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin, ya bisa cerita bahwa di Indonesia ini baik-baik ya. Mengaji tujuannya tadi itu mendapatkan warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ilmu bahasa yang mestinya itu netral, dimiliki oleh siapapun. Tapi ternyata ulama-ulama ketika ulama-ulama kita ya, ketika belajar ilmu bahasa, dalam benaknya itu yang dipikir ini membantu memahami Al-Quran, ingin membantu memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu apapun yang dipelajari, semoga niatnya tidak jauh dari itu. Semuanya dalam rangka menguatkan agama ini, menguatkan umat Islam agar menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'ala hidayatika wa taufiqika, wa lakal syukru 'ala ni'amika as-sabighah wa alaika adh-dhahira wal batina. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كاشف الغم وفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ارحمنا في حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بعمل سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Katen ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun njenengan pangsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.